Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bi tabdil udhiyah wa balaghana ila hadzal yawm min asri dzil hijjah wa asyhadu an la ilaha illallah ذو رحمة واسعة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي يرجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayah, juga nikmat kesehatan. Kehadiran kita pada hari ini merupakan salah satu bentuk atau wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Saat ini kurang lebih 3 juta kaum muslimin jamaah haji dari seluruh dunia sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji, mulai dari wukuf di padang Arafah pada saat kemarin, kemudian mabit di Musdalifah pada tadi malam, dan sekarang mereka bersiap-siap akan melaksanakan lontaran jumrah di Mina. Wukuf di Arafah merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah haji, karena Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Orang yang haji tidak wukuf di Arafah maka tidak sah haji. Kemudian mereka setelah wukuf di Arafah yang dimulai dari waktu Syawal pada tanggal 9 Dzulhijjah, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan khutbah Arafah, kemudian salat zuhur dan asar berjamaah, takbir qasar, kemudian mereka berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Qudsi menyebutkan, Allah membanggakan para jamaah haji dengan mengatakan, membanggakannya kepada para malaikat dengan mengatakan, wahai para malaikatku, lihatlah hamba-hambaku yang datang dari penjuru dunia dengan pakaian lusuh dan berdebu, mereka bersimpuh di Arafah ini untuk meminta ampun atas segala dosa-dosa mereka. Mulai hari ini disaksikan oleh para malaikat dosa-dosa mereka aku ampuni. Hadirin Allah, setelah itu para jamaah haji melakukan rangkaian perjalanan berikutnya, yaitu mabit di Musdalifah. Mereka di sana juga banyak berdoa, karena salah satu tempat mustajab untuk berdoa adalah Arafah atau Musdalifah ketika mabit. Di sana mereka setelah turun dari kendaraan masing-masing yang membuat mereka mengambil kerikil batu kerikil untuk melontarkan jumrah. Ada yang mengambil 49 kalau mereka mengambil nafar awal, dan ada yang mengambil batu 70 butir kalau mereka mengambil nafar sani. Kemudian setelah mabit sebentar tengah malam, mereka diangkut kembali untuk menuju Mina, melaksanakan lontaran jumrah hari pertama pada tanggal 10 Dzulhijjah pada hari ini, yaitu Jumratul Aqabah yang pertama yang akan mereka lakukan lontaran. Dengan ungkapan sekali lontar Bismillah Allahu Akbar, artinya mengagungkan nama Allah. Rajmali syayatin wa ridhal rahman.
laknat untuk setan dan ridho untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita membuang jauh-jauh dari kepala kita, dari pikiran kita, sifat-sifat setan, sifat iri, sifat dengki, hasud, zalim dan sebagainya. Kita buang. Lontaran itu adalah menandakan bahwa membuang jauh segala bentuk sifat-sifat setan yang ada dalam diri manusia. Kemudian setelah itu para jamaah haji melakukan tahlul awal yang tidak langsung ke Mekah. Mereka tahlul awal kemudian mandi dan memakai pakaian biasa. Tanggal 11 mereka melontar kembali, dimulai dari Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Tanggal 12 mereka juga melontar kembali Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Bagi yang mengambil nafas awal tanggal 12 mereka meninggalkan Mina menuju Mekah untuk melakukan tawaf qadha atau umrah haji. Baru kemudian kalau bagi orang yang mengambil nafas haji, mereka masih melakukan lontaran lagi pada hari Seninnya. Mereka melakukan lontaran dan masih menginap malam Seninnya. Kemudian sekali baru mereka kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf qadha, kemudian sa'i dan tahlul sa'i. Maka seluruh rangkaian ibadah haji selesai. Kalau kita lihat waktu pelaksanaan atau rangkaian ibadah haji itu cukup 6 hari, tapi karena begitu banyak jemaah haji Indonesia yang diangkut dengan pesawat secara bergantian, sehingga memerlukan waktu kurang lebih 39 sampai 40 hari. 9 hari di Madinah, 20 hari di Mekah, dan sisanya 3 hari Arafah, Arafah, Musdalifah. Itulah rangkaian ibadah haji yang dilaksanakan oleh para jemaah haji yang melaksanakan haji pada tahun ini. Dan bagi kita yang tidak melaksanakan haji, maka sejak tanggal 8 kita berpuasa tarwiyah. Tarwiyah ini artinya berbekal, karena pada saat itu jemaah haji melaksanakan tarwiyah, melakukan perjalanan ke Mina terlebih dahulu, kemudian tanggal 9 hari Arafah kita menunjukkan untuk berpuasa hari Arafah. Kalau tahun ini kita berpuasa hari Arafah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah tahun depan kita bisa berwukuf di Arafah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimahullah. Kehidupan yang kita jalani bukanlah kehidupan yang main-main, karena adanya pertanggungjawaban dari apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan akhir nanti. Bahkan masih ini saja banyak hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia yang menganggap perbuatan kita salah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra ayat yang ke-30. Dalam konteks inilah kehidupan ada prinsip-prinsipnya. Tanpa prinsip yang benar, perjalanan hidup bisa keluar dari arahnya, lalu melanggar syariat, sehingga kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa menjadi kacau. Karena itu, momentum hari raya Idul Adha pada hari ini dan ibadah haji yang dilaksanakan oleh sebagian umat Islam menjadi pelajaran bagi kita bahwa ada prinsip hidup yang harus kita pegang erat dan kita jalani. Nabi Ibrahim alaihissalam kita jadikan teladan, tidak hanya bagi kita, tapi juga Nabi Muhammad SAW juga kita jadikan teladan dan panutan yang utama. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sungguhnya telah ada satu teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang bersama dia. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang kedua. Dalam teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan hikmah ibadah haji, setidaknya ada 4 prinsip hidup yang harus kita jalani. Pertama, kita berusaha untuk selalu ada dalam kebenaran, memperjuangkan dalam kehidupan, mulai dari muda sampai kita tua. Ketika muda dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana dia memberantas kebatilan, kejahilan dengan menghancurkan patung-patung dan kemudian menyisakan patung yang besar, kapaknya digantung patung yang besar. Kemudian
Ini digambarkan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-58. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar induknya dan patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan itu terhadap Tuhan-Tuhan kami, sehingga dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela hamba-hamba ini, berhala-berhala ini, yang bernama Ibrahim alaihissalam. Hadirin Allah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lanjut usia, juga begitu tekun, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak Ismail mulai beranjak dewasa, datang perintah Allah untuk menyembelih anak Ismail alaihissalam. Tanpa ragu-ragu Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut, dan kemudian Nabi Ismail digantikan oleh seekor tugas yang sangat besar. Hadirin rahmatullah, dari sini kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran, menunjukkan bahwa komitmen dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan mulai dari muda sampai tua. Jangan sampai saat muda tidak baik, sudah tua baru menjadi orang baik. Ini tidak optimal, karena saat sudah tua punya banyak keterbatasan. Lebih tragis lagi bila saat muda baik, tapi saat tua malah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah disiplin dalam halal dan haram. Rangkaian pertama yang dilakukan oleh jamaah haji dalam ibadahnya adalah haji dari mikot makan. Mikot jamani adalah sejak tanggal Syawal mereka sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji yang sudah memenuhi porsi. Sejak tanggal 1 Syawal, sementara mikot makan adalah batas tepat untuk menggunakan kain ihram. Bagi jamaah haji gelombang pertama, mikot makan adalah bibir Ali atau Siti Hudzaifah. Bagi jamaah haji gelombang kedua, mereka dari Bekasi sudah menggunakan kain ihram, dan kemudian di udara yang lembab mereka mulai memangkam niat untuk melaksanakan umroh. Karena rata-rata jamaah haji Indonesia mengambil haji tamattu, mengerjakan umroh terlebih dahulu baru menunaikan haji, sehingga semua jamaah haji membayar denda atau menunggu sertifikat. Oleh karena itu, mulai dari mikot makan yang telah ditentukan dengan memakai pakaian ihram. Pakaian yang digunakan adalah kain putih, tidak berjahit bagi laki-laki yang menggunakan kain kapan yang akan digunakan oleh seluruh tubuh kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kematian. Pakaian ihram yang putih-putih juga melambangkan tidak adanya perbedaan di mata Allah antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Yang dilihat oleh Allah adalah kemuliaannya. Apa itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian ihram juga melambangkan kesiapan berdisiplin dalam menjalankan kehidupan sebagaimana ditentukan Allah. Hal ini karena selama berihram jamaah haji berhadapan dengan sejumlah ketentuan, berhadapan dengan sejumlah larangan. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, seorang haji semestinya selalu disiplin menjalankan syariat Islam. Dari siapapun yang menjalankan syariat Islam mendapatkan kedudukan yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehormatan manusia bukan terletak pada pakaiannya, tapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian ibadah haji dan umrah diselesaikan dengan tahallul, yang berarti penghalalan. Ia sudah boleh lagi melakukan yang memang dihalalkan. Ini berarti seorang haji dan kaum muslimin harus komitmen kepada syariat yang haram ditinggalkan dan yang halal dikerjakan, dan hanya mau melakukan sesuatu yang halal saja dan tidak mau melakukan sesuatu yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alna 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha
la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dan urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimahumullah. Yang ketiga adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi punya semangat berusaha. Tapi dekat kepada Allah. Inilah pelajaran penting dari ibadah haji umroh, yakni tawaf dan sa'i. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu berdiri melambangkan eksistensi atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mulai tawaf, dia mengangkat tangan menghadap Hajar Aswad, kemudian diistilah bismillah Allahu Akbar. Kemudian dia melangkahkan kaki, tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, karena di situ ketika tawaf dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Dalam mengarungi kehidupan juga demikian. Adalah rangkaian tawaf dikatakan Allahumma liman nabiyika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata min nar wa aqwam lisan. Ujungnya adalah dalam kehidupan ini kita di akhirat nanti diringankan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala.